Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghaziyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pada sesi materi pada tadabbur kita berkenaan tentang surah Al-Burj. Tapi sebelumnya mari kita awali seperti biasa untuk mengawali dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan murajaah sama-sama untuk membaca surah Al-Burj dari awal sampai dengan akhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Berikutnya kita sama-sama untuk mentadaburi pada surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj yang cukup panjang. Yang pertama, surah Al-Buruj adalah surat Makkiyah. Jadi surah Al-Buruj ini surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama mufassir yang menyepakati bahwa surat Al-Buruj ini sebagai tergolong surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan nama makhluknya yaitu langit. Dan di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak dengan kata atau dengan nama makhluknya as-sama, yaitu langit. Tentang makna al-buruj terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya ada 4 pendapat di kalangan para ulama tentang makna al-buruj. Jadi makna al-buruj ini banyak. Banyak beberapa pendapat di kalangan para ulama untuk memaknai kata al-buruj. Walaupun secara makna ada mengatakan sebagai gugusan bintang, tapi ada sebagian ulama yang lain memaknai dengan makna yang lain. Di antaranya adalah al-buruj dalam bahasa Arab bermakna al-dhuhur, yaitu sesuatu yang nampak jelas. Karenanya perkara-perkara yang nampak dilihat oleh orang banyak dikatakan dengan istilah al-buruj. Jadi suatu hal yang nampak biasanya banyak orang yang mengatakan sebagai al-buruj, yaitu al-dhuhur. Berikutnya, istana dalam bahasa Arab juga dikatakan al-buruj. Jadi al-buruj ini juga maknanya adalah istana-istana. Benteng dalam bahasa Arab juga bisa diungkapkan dengan kata al-buruj. Berikutnya, bintang-bintang dalam bahasa Arab juga dikatakan dengan al-buruj. Sebagaimana yang disematkan pada terjemahan pada ayat ini, yaitu gugusan bintang. Berikutnya, wanita yang menampakkan kecantikannya dan keindahan tubuhnya dinamakan juga wanita yang bertabarruj, yaitu wanita yang dia menampakkan auratnya yang sebenarnya tidak boleh untuk ditampakkan kepada mereka yang bukan mahramnya, maka disebut sebagai tabarruj, wanita yang menampakkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara tafsiran lainnya ada yang mengatakan al-buruj artinya adalah manazil al-qamar, yaitu tempat-tempat yang dilewati oleh rembulan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya al-buruj adalah al-qusur, yaitu istana-istana. Sehingga ayat ini bermakna was-samaa'i dzatil qusur. Jadi kalau dimaknai dengan al-qusur, maka bermakna was-samaa'i dzatil qusur adalah demi langit yang memiliki istana-istana. Sebagaimana nantinya para penghuni surga memiliki istananya masing-masing di langit sana. Dan juga yang mengatakan bahwasanya al-buruj artinya adalah an-nujum, yaitu bintang-bintang. Sehingga mana ayat ini bermakna was-samaa'i dzatin nujum.
ya, yang bermakna adalah kukusan bintang yang memiliki banyak bintang-bintang di langit ya. Dan ini juga yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi dalam penafsiran Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir adalah menguatkan bermakna an-nujum, yaitu bintang-bintang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit kukusan bintang ya, burujan ya, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi berdasarkan ayat ini Imam Ibnu Katsir ya lebih menguatkan pendapat makna al-buruj adalah kukusan bintang. Ya. Berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Para ulama telah sepakat bahwasanya hari yang dijanjikan, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hari kiamat. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ya, yang dimaksud adalah hari kiamat. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala ya, akan datang hari di mana hari itu akan menjadi bencana yang sangat besar sebelum manusia akan merasakan akhirat, adalah hari kiamat. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan terjadi. Karena hari kiamat akan tiba pada waktunya sesuai dengan janji yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang paling dekat saja ya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, walaupun mungkin ada sebagian kita yang pernah mendapati sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan bahwa hari kiamat itu terjadi di hari Jumat, begitu nggih. Ya, tapi kapankah itu terjadi hanya Allah saja yang tahu, dan ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi, akan terlaksana. Ya, wal yaumil mau'ud. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Berikutnya yang ketiga, wasyahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, maksud syahidin yang menyaksikan dan masyhudin yang disaksikan, ada banyak perkataan para ulama untuk memaknai kata syahid dan wal masyhud ya, dan masyhud. Jika kita membaca buku tafsir ini, banyak karya para ulama tafsir nggih. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, termasuk tafsir yang cukup besar nggih. Akan dijumpai banyak sekali penyebutan tentang makna syahid yang menyaksikan. Tapi intinya mereka menyebutkan contoh-contoh siapa yang dimaksud. Misalnya di antaranya syahid yang menyaksikan adalah Muhammad SAW di antaranya secara umum. Sehingga Allah seakan-akan bersumpah demi Nabi Muhammad yang menyaksikan. Di antaranya yang menyaksikan juga adalah Allah, sehingga Allah seakan-akan bersumpah dengan dirinya sendiri. Di antara yang menyaksikan pula adalah umat Muhammad SAW. Ya, jadi makna di antaranya ada yang menyebutkan syahid di sini adalah Nabi Muhammad yang menyaksikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Jadi Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW atau dengan dirinya sendiri. Demikian juga makna masyhud yang disaksikan, ada yang menafsirkan bahwa yang disaksikan adalah hari kiamat. Ada yang berpendapat hari Jumat. Ya, ada yang berpendapat hari Arafah, dan ada yang berpendapat itu hari Nahr, yaitu hari Idul Kurban atau penyembelihan Nahr. Karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syahid wal masyhud yaitu semua yang menyaksikan dan semua yang disaksikan. Di antaranya Imam Asy-Syaukani, ini pendapat beliau Imam Asy-Syaukani ya, dan Imam As-Sa'di ya. Allah menyebutkan hal ini karena surat Al-Buruj berkaitan tentang penyiksaan terhadap kaum muslimin dan muslimat, sedangkan orang-orang kafir menyaksikan mereka disiksa, dan orang-orang kafir itu berlezat-lezat ya, bersenang-senang ketika mereka menyaksikan penyiksaan tersebut ya. Jadi ini pendapat dari beberapa imam ya, menafsirkan berkenaan tentang itu ya, berkenaan tentang
orang-orang kafir yang menyaksikan ya terjadinya penyiksaan ya bagi orang yang beriman pada saat itu. Ya, nanti akan diterangkan yang cukup panjang ya berkenaan itu pada ayat yang berikutnya. Dalam 3 ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara. Pertama dengan langit, yang kedua dengan hari kiamat, yang ketiga dengan yang menyaksikan, yang keempat dengan yang dipersaksikan. Ya, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ya, nanti yang keempat. Yang ayat yang pertama di awal-awal ini was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4. Ya. Yang pertama dengan langit, ya, yang kedua dengan hari kiamat, yang ketiga dengan syahid tadi yang menyaksikan, yang kedua yang keempat adalah masyhud yang menyaksikan, yang disaksikan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala untuk apa bersumpah dengan 4 perkara ini? Sebagian ulama berpendapat Allah bersumpah untuk menekankan bahwasanya ada hari kebangkitan akan tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa nanti ada hari kebangkitan. Ya, seakan-akan Allah berkata la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, terlebih surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan pada fase Mekah tatkala Nabi Muhammad SAW mendakwai orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrikin Arab yang mana mereka mengingkari hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbu'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberikan semua yang telah kamu kerjakan. Ya, diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi kepercayaan di antara orang kafir itu ya bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka kita dapati pada tadabbur surat-surat sebelumnya, orang-orang kafir ini, orang-orang terkhusus orang kafir Quraisy pada saat itu, yang mereka meyakini bahwa tidak akan ada namanya hari kebangkitan, maka mereka berlaku sewenang-wenang, seenaknya. Ya, seenaknya. Sebagaimana pada ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya yang pernah kita sampaikan. Ya, bagi mereka tulang-tulangnya sudah lumat, tulang-tulang sudah hancur dan bersatu dengan tanah. Jadi mereka meyakini tidak mungkin akan dibangkitkan kembali, sedangkan ya tulang-tulang sudah hancur lebur, tidak mungkin akan dibangkitkan. Padahal mereka akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada mereka tentang semua yang pernah mereka lakukan di atas muka bumi. Ya, karena keyakinan mereka tidak ada kebangkitan itu, maka mereka seenaknya melakukan ya kemaksiatan, menzalimi orang lain di atas muka bumi. Karena keyakinan tersebut, maka mereka seenaknya. Padahal keyakinan mereka itu salah dan pasti akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas semua perbuatan yang mereka lakukan ya di muka bumi ini. Ya. Pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutilal ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, ini pada ayat keempat ini cukup panjang karena berkenaan tentang kisah tentang ashabul ukhdud. Ya, semoga waktunya juga cukup ya. Ya, jadi binasalah orang-orang yang membuat parit. Ya, ini di antara orang-orang yang nantinya Allah akan balas perbuatan mereka. Ya, yaitu terlaknatlah atau binasalah orang-orang yang membuat parit. Inti dari ayat ini adalah menceritakan tentang kaum mukminin dan kaum mukminat, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan yang disiksa untuk keluar dari agama Allah, namun mereka enggan. Jadi kisah ini adalah parit yang dibuat untuk menyiksa orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk mereka ini ya keluar dari keyakinan ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang hak. Ya. Akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam parit lalu dibakar hidup-hidup.
ya mereka untuk mempertahankan keimanannya ya sampai diuji Allah Subhanahu wa taala dengan dibakar secara hidup-hidup, dan mereka tetap bertahan dan rela mati demi mempertahankan agama Allah. Ya, ini bukti keimanan mereka ya, sampai mereka rela untuk mati dan bertahan dengan rasa panasnya di parit yang penuh dengan gejolak api untuk mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa pendapat di kalangan ulama, di antara pendapatnya yaitu yang pertama berkenaan tentang qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Di antara pendapatnya berkenaan tentang itu adalah sebagian ahlul kitab, ya sebagai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Persia, yang mana para raja-raja mereka ingin menghalalkan pernikahan sesama mahram. Ya, jadi kisahnya nih yang pertama adalah orang yang punya kedudukan atau raja-raja di Persia yang mereka ingin membolehkan, menghalalkan pernikahan sesama saudara, sesama mahram, adik kakak ya, dan sebagainya yang memang dia punya hubungan mahram ya. Ya, seperti diantaranya seorang laki-laki dengan bibinya, ini kan mahram ya, kayak seorang ponaan ya dengan bibinya, maka ini termasuk mahram. Maka tidak boleh, namanya mahram itu haram dinikahi ya, nggak boleh seorang ponakan nikah sama bibinya ya, adik dari bapak ibunya yang begitu nggih, atau saudara lah intinya, entah adiknya atau kakaknya ya, Pak Le atau Pak D ya begitu nggih ya. Di antaranya laki dengan adiknya ya, seorang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki yang punya adiknya tidak boleh untuk dinikahi, tapi mereka mencoba untuk menghalalkan perbuatan ini. Atau seorang ibu yang menikah dengan anaknya, ini kan nggak boleh sebenarnya, karena ibu ini adalah mahram ya. Ya, jadi pada saat itu ya ada raja-raja yang ingin menghalalkan perbuatan tersebut. Ya, hal ini asalnya karena ada seorang raja yang mabuk saat itu kisahnya. Kenapa kok ada rencana untuk menghalalkan perbuatan itu? Dikarenakan ada seorang raja yang mabuk, lalu dia menggauli saudarinya, perempuannya sendiri. Jadi ketika dia mabuk, tanpa sadar dengan mabuknya itu, dalam keadaan mabuk dia menggauli adiknya sendiri, adik perempuannya. Tatkala ia sadar dari mabuknya, maka ia pun bingung bagaimana solusi dari apa yang dia hadapi. Maka ketika sudah sadar perbuatan itu, dia malu karena dia punya kedudukan sebagai raja, malu dia dengan masyarakatnya, dengan kaumnya ya. Maka dia mencari solusi bagaimana untuk menghadapi peristiwa tersebut. Maka sang wanita atau sang adik itu berkata, sampaikanlah kepada masyarakat bahwa telah dihalalkan menikah dengan saudari sendiri. Jadi berusaha untuk mengubah hukum ya, untuk menutupi aibnya ya, dengan mengubah bahwa bolehnya seorang kakak menikah atau menikahi seorang adik perempuannya. Namun para ahlul kitab ya menentang kebijakan para raja ini. Jadi ini di masa ketika Nabi Muhammad belum diutus ya, di masa belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapati para ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu, mereka masih bertauhid, masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka yang masih lurus, mereka menentang kebijakan raja ini bahwa untuk menghalalkan menikah dengan mahramnya. Ya, entah dari kakaknya menikahi adik perempuannya, atau kebalikannya, adik laki-laki menikah dengan kakak perempuannya misalnya, atau yang selainnya. Ya, akhirnya raja pun murka. Jadi ketika ingin menghalalkan menikah antara mahram ini dan ditentang oleh para ulamanya di kalangan ahlul kitab pada saat itu ya, maka raja murka dan membuat parit, kemudian membakar hidup-hidup mereka. Jadi orang-orang yang menentang kebijakan raja tersebut untuk membolehkan atau menghalalkan menikah dengan sesama mahramnya, mereka yang tidak terima maka dibakar hidup oleh raja tersebut. Ya, maka sejak saat itu raja-raja Persia menghalalkan menikahi sesama mahram. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, bisa dilihat dari tafsir At-Tabari. Jadi kalau pendapat Imam At-Tabari, maksud dari ashabul ukhdud ini adalah raja ya, binasalah orang-orang yang membuat parit ini adalah
raja yang dia untuk menutupi aibnya, ya, dari mensetubuhi ya adik kandungnya, ya, maka dia merubah hukum yang awalnya haram dihalalkan. Maka ketika itu dia membuat parit untuk membakar siapa saja yang tidak mau mengikuti perintahnya. Di antaranya adalah pendeta-pendeta di Ahlul Kitab, ya, para pendeta di Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka menentang kebijakan raja tersebut. Ya, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ya, Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwasanya yang dibunuh adalah kaum Nasara, ya, orang Nasrani di Yaman. Kisahnya ada seorang yang bernama Dzunawas. Ia berpindah ke agama Yahudi. Jadi ini seorang kaisar begitu nggih. Seorang raja di Yaman yang awalnya dia beragama Nasrani beserta dengan kaumnya juga orang Nasrani, tapi dia berpindah agama ke Yahudi. Jadi rajanya ini, kaisarnya ini berpindah ke agama Yahudi. Lantas ia memaksa penduduk Yaman yang beragama Nasrani pada saat itu untuk memeluk agama Yahudi. Jadi dia memaksakan kehendak untuk kaumnya, masyarakatnya yang beragama Nasrani untuk berpindah ke agama Yahudi. Dan mereka menolak. Akhirnya Dzunawas memang menggali parit, memerintahkan untuk menggali parit, ya, dan membunuh mereka yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Ya, jadi sekitar 20.000 orang pada saat itu yang beragama Nasrani dan tidak mau mengikuti perintah raja, ya, kaisar untuk berpindah kepada agama Yahudi, maka dibinasakan dengan cara apa? Menggali parit, ya, bukan parit biasa, ya, paritnya itu dinyalakan api, ya, langsung disuruh untuk masuk. Akhirnya binasalah sekitar 20.000 orang. Ya, ini yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir. Ya, berikutnya yang ketiga, ini yang pendapat yang banyak diambil, ya, dan ini cukup panjang biasanya, ya, panjang sekali. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Ya, kisah ini terjadi pada Bani Israel. Ya, ini terjadi pada masanya Bani Israel. Jadi sekali lagi ini juga peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus. Okay. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu pada zaman antara Nabi Isa diutus dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kenapa kita akan banyak menemukan kisah Bani Israel, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Nabi juga sering memberikan kisah-kisah ini dikarenakan masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu masa yang paling jauh, ya, dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Maka kerusakannya pun juga lebih banyak. Ya, maka tidak heran kalau akan terjadi banyak kerusakan. Di antaranya adalah banyak yang mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena sampai disebutkan, sebagian ulama menyebutkan masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini antara 500 tahun. Ya, cukup jauh sekali. Ya, pernah kita sampaikan juga, nabi-nabi sebelumnya itu kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ketika ada seorang nabi yang wafat, Allah utus itu jaraknya dekat sekali waktunya. Tapi ada sebagian yang Allah perintah mengutus pada waktu yang sama, pada zaman yang sama. Seperti yang terjadi ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam. Itu kan satu masa, tapi beda tempat. Karena nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu mereka diutus setiap kaum, bukan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk semua alam. Okay. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu Allah utus pada suatu daerah, satu suku atau satu tempat yang berbeda. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu Allah tempatnya berbeda. Ya, tempatnya berbeda. Ya. Telah terjadi kasus penyiksaan kaum muslimin dan mukminat kaum mukmin dan mukminat di zaman itu. Jadi di zaman Bani Israil saat itu, ya, antara masa Nabi Isa diutus dan Nabi Muhammad SAW itu ada penyiksaan, ya, sama ya kasusnya, ya, penyiksaan, ya, dan cukup banyak, ya, orang-orang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan, ya, dan ini didapatkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ya, ini salah satu di antara kebanyakan kebiasaan orang raja-raja dahulu, ya. Dia pasti punya tukang sihir. Fir'aun pun juga punya tukang sihir juga. Ya.
Ketika tukang sihir tersebut berada dalam keadaan usia yang sudah tua, sudah senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Jadi dia mencari pemuda untuk jadi kader berikutnya, ya, untuk mewarisi ilmunya, ya, agar nanti ilmunya terwarisi dan terus terwarisi, tidak terputus begitu ya. Maka diutuslah seorang anak padanya, tukang sihir tersebut, untuk mengajarinya. Ya, jadi tukang sihirnya sudah tua dan pengen, ya, punya pewaris ilmunya untuk meneruskan, ya, perjuangan dirinya kan begitu ya, sebagai penyihir kaki tangan dari raja tersebut. Di tengah perjalanan ingin belajar, jadi anaknya ini mondar-mandir ya, dari rumahnya ke tempat penyihir tersebut. Ya, jadi ada proses perjalanan di situ. Ya, di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu seorang rahib. Rahib itu seorang pendeta. Ya, ini Nasrani, ya. Pendeta Nasrani. Pada saat itu Nasrani dalam keadaan masih bertauhid. Ya, masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Jika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia melewati si rahib dan duduk bersamanya. Ketika ia terlambat mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Kemudian dia mengadukannya pada rahib. Rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu telah menahanku. Jadi pemuda ini selalu perjalanannya dari rumahnya ke ke tempat tukang sihir tersebut. Tapi ketika dia berjalan menuju ke rumah tukang sihir tersebut, dia bertemu dengan seorang rahib dari Nasrani, pendeta dari Nasrani. Maka ketika dia mendapati ceramah, ya, bahasanya begitu, ceramahnya seorang pendeta ini, dia takjub, dia terkesima begitu mendapatinya. Akhirnya ketika dia dari rumahnya ingin ke rumahnya tukang sihir, dia mampir dulu ke tempat pendeta, dan itu terus menerus mampir ke tukang pendeta. Tapi setiap dia terlambat ke tempat rumahnya penyihir tersebut, sering dipukul karena sering terlambat. Maka pendeta ini memberikan siasat, ya, yaitu ketika dia khawatir pada tukang sihir tersebut, ya, maka katakan saja bahwa keluarganya menahannya, ya, untuk ke rumah penyihir tersebut. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir ini telah menahanku. Jadi biar tidak nggak bisa saling menuduh begitu, okay? Ya, dia bisa mempersalahkan, ya. Pada suatu saat ketika ia berada dalam keadaan yang demikian itu, tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu. Ya, jadi anak muda ini dalam waktu yang sama memiliki dua guru. Satunya guru sihir, satunya ulama, begitu, okay? Jadi dua-duanya dipelajari, ya. Tapi dia masih dalam kebimbangan, manakah yang paling benar? Karena antara guru dengan guru yang lain ini berbeda, karena jelas satunya adalah orang yang bertauhid, satunya adalah orang penyihir. Jelas yang diajarkan adalah suatu hal yang sangat berbeda, ya. Maka masih ada dalam dirinya ini, ya, keraguan, ya. Maka saat itu dia, ya, mendapati ada orang yang dia terhalang, ada sekelompok orang manusia yang terhalang oleh binatang besar, seekor binatang besar. Maka pada itu dia mencoba untuk menjadikan, ya, manakah yang paling benar, ya, antara manakah yang benar, bukan paling benar, ya, manakah yang benar antara pendeta dan tukang sihir tersebut, ya. Lalu dia pun mengambil sebuah batu, kemudian berkata, ya Allah, apabila perkataan rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini hingga orang-orang banyak dapat berlalu. Maka dia berusaha untuk membunuh binatang tersebut dengan batu tersebut. Akhirnya, ya, terbunuhlah binatang tersebut, ya, menunjukkan bahwa Allah lebih memilih binatang tersebut, ya, dibandingkan dengan tukang sihir tersebut, ya. Maka orang-orang pun bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib
dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai apa yang aku lihat. Sungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian janganlah menyebut namaku. Ya, maka ketika mendapati cerita, jadi anak muda tersebut ketika bisa membunuh binatang yang menghalangi banyak orang untuk melintas, ya, dengan itu dia mencoba untuk mencari manakah yang paling benar. Jika hewan tersebut terbunuh, maka pendetalah yang menang. Ya, pendetalah yang benar. Tapi kalau hewan tersebut tidak terbunuh, maka yang benar adalah tukang sihir. Tapi akhirnya Allah memilih terbunuhlah hewan tersebut dan menolong banyak orang. Begitu nggih. Ya. Akhirnya kisah itu disampaikan kepada pendeta tersebut. Ya. Dan pendeta tersebut memberikan pesan nasihat kepada si pemuda, ya, bahwa dia sudah makomnya wali lah, begitu ya. Makomnya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya itu. Ya, maka pastinya orang yang beriman kepada Allah pasti akan memiliki banyak musuh yang memusuhi musuhnya. Ya, maka dikasih nasihat untuk berhati-hati, ya, dan jangan menceritakan tentang dirinya. Ya, karena kalau cerita dirinya pasti akan kena batunya juga nantinya, begitu ya. Ketika terdapat musibah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ternyata waktunya tidak cukup. Insyaallah nanti kita akan sampaikan lanjutan kisah ini, masih panjang ya kisahnya, dan nantinya kita berujung pada parit yang tadi serupa. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.